Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam senja Ramadan, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai Ramadan kita ini dan memperoleh kecintaan yang indah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah berada di 10 akhir bulan Ramadan, penghujung daripada penghabisan bulan Ramadan. Itulah masa kita saat-saat ini. Jikalau kita melihat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 10 akhir bulan Ramadan, Nabi mengucapkan kalimatnya, wa akhiruhu idgum minan nar, dan penghabisan, penutup, penyempurna dari Ramadan adalah pembebasan daripada siksa api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Menyikapi hal ini, ulama mengatakan bahwasanya 10 akhir Ramadan adalah tarbiyatul ilahiyah, mendidik kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut adalah salah satu modal di antara modal hamba-hamba Allah untuk menjumpai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam wahyunya, fa amma man khafa maqama rabbih jannatan, dan barang siapa yang mereka memiliki sifat takut kepada Tuhannya, maka bagi mereka adalah 2 surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama menyikapi ayat ini dengan mengatakan 2 surga itu adalah kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Mereka orang-orang yang punya takut kepada Allah, mereka mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Sikap yang lain oleh para ulama tentang ayat ini mengatakan 2 surga adalah Allah mengizinkan baginya memilih surga mana kelak di akhirat yang hendak menjadi tempat istana di dalam tempat tinggal keabadian dan kekekalannya. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan mereka orang-orang yang punya takut kepada Allah dan juga menahan hawa nafsunya, maka tidak ada tempat balasan, tempat kembali kepada mereka kecuali rasa takut dari milik mereka kepada Allah adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin menyikapi akan itu semuanya, maka para nabi-nabi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita bagaimana memiliki sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Nabi Adam. Kita mengetahui bersama, ulama telah menyebutkan dari Nabi Adam diturunkan dari surganya Allah menuju buminya Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah berikan umur untuk Nabi Adam selama 300 tahun lamanya. Dan selama 300 tahun lamanya Nabi Adam menjadi penduduk dan penghuni bumi ini, tidak pernah satu kali pun Nabi Adam mengangkat wajahnya menatap langitnya Allah subhanahu wa ta'ala karena rasa takut kepada Allah, mengingat perbuatan beliau terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak memakan buah khuldi. Rasa takut Nabi Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala membuat beliau selama 300 tahun tidak berani menatap langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti dari indahnya, dari mulianya rasa takut yang dimiliki Nabi Adam yang ada pada diri beliau.
Ada lagi di antara yang lain hamba Allah, yaitu seorang nabi yang indah, Khalilullah, ayah para nabi, ayah para anbiya. Beliaulah Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa azka taslim, yang mana disebutkan Nabi Ibrahim kalau beliau sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, beliau menangis dengan tangisan yang luar biasa. Ada kalahnya tangisannya terdengar antara satu desa dengan desa yang lainnya. Begitu dahsyat tangisan Nabi Ibrahim hingga sanak familinya berkata kepada beliau, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah Khalilullah, mengapa rintihan tangisanmu seperti itu?" Maka Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang indah, mengajarkan kepada kita bagaimana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berkata, "Idza dzakartu khati'ati nasaitu khullati." Kalau aku sudah ingat tentang kesalahanku, lupa kalau aku ini Nabi Allah, lupa kalau aku ini Rasulullah, lupa kalau aku ini kekasih Allah. Begitulah orang-orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah melupakan jati dirinya siapa dia ini. Yang teringat pada dirinya bahwasanya dia orang-orang yang diciptakan oleh Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya tentang hari penghakiman nanti di akhirat membuat mereka lupa semua akan apa yang mereka miliki. Keindahan para nabi mengajarkan kepada kita bagaimana untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para nabi yang memiliki rasa takut luar biasa yaitu Nabi Syuaib, yang mana Nabi Syuaib diceritakan beliau pernah menangis luar biasa. Tangisan yang banyak pada diri beliau membuat matanya buta. Ketika mata beliau buta, Allah mengembalikan kembali penglihatannya. Setelah penglihatan Nabi Syuaib telah kembali, beliau gunakan lagi untuk menangis. Maka beliau menangis hingga matanya buta untuk yang kedua kalinya. Ketika buta yang kedua kalinya, Allah dengan cintanya kepada nabinya mengembalikan kembali penglihatan Nabi Syuaib. Setelah kembali untuk ketiga kalinya, Nabi Syuaib pun mengulang kembali menangis hingga buta Nabi Syuaib untuk yang ketiga kalinya. Ketika Nabi Syuaib telah buta yang ketiga kalinya, Allah kembalikan kembali penglihatan Nabi Syuaib untuk yang ketiga kalinya. Seraya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan firman-Nya kepada Nabi Syuaib, "Ya Syuaib, wahai Syuaib, jikalau engkau menangis mengharapkan syurga, fal jannatu laka wajib." Wahai Syuaib, kalau kau menangis karena mengharapkan syurga, aku wajibkan kau masuk ke dalam surga. Jikalau tangisanmu itu karena neraka, maka haramtu lakan nar. Kalau tangisanmu itu takut akan neraka, wahai Syuaib, maka aku haramkan neraka untukmu. Haram kau masuk ke dalam nerakaku. Mendengar ucapan wahyu Allah Subhanahu wa taala semacam itu, Nabi Syuaib berkata, "La ya Rabb, la li ajlil jannah wa la li ajlin nar." Tidak ya Allah, bukan karena mengharapkan syurga atau takut terhadap neraka. Innama hadza khasyatun lak. Ya Allah, bukan syurga dan neraka, namun rasa takut kepadamu. Rasa takut Nabi Syuaib kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat beliau menangis dan buta, dan itu terulang sebanyak 3 kali. Rasa ketakutan seorang nabi bagaimana mengajarkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, ada lagi satu kisah yang menakjubkan, yaitu kisah Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf selalu mengulang kalimat dalam tangisannya, "Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf selalu mengangkat tangannya, meneteskan air matanya, mengucapkan kalimat Rabbi, duhai Tuhanku, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Kalau kita melihat bagaimana rasa takutnya Nabi Adam, rasa takutnya Nabi Ibrahim, rasa takutnya Nabi Syuaib, rasa takutnya Nabi Yusuf, mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau mereka seorang nabi
kalau mereka seorang rasul, kalau mereka para kekasih-kekasih Allah memiliki rasa takut kepada Allah, bersamaan dengan itu mereka golongan orang-orang yang maksum, golongan orang-orang yang dijaga oleh Allah, tidak bermaksiat satu kali pun kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita, seorang hamba, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tidak menerima wahyu, tidak dijaga daripada kemaksiatan, bahkan kita berlumur dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, maka seyogyanya, seharusnya kita memperbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ketika diucapkan oleh Nabi, wa akhiruhu idgum minan nar, penghabisannya adalah pembebasan daripada siksa api neraka, seakan-akan Allah mengkabarkan kepada kita, takutlah kalian kepada aku, takutlah kalian kepada aku. Dengan rasa takut kita kepada Allah inilah modal di antara modal kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian singkat senja Ramadan ini menggugah hati kita semuanya agar kita memiliki sifat dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk modal terbaik di dalam mempersiapkan kematian yang datang kepada kita, hingga kita digolong orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.